Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifatur Rahmah dengan NIM 23014400 dari Prodi PAIA semester 5. Di sini saya akan menganalisis buku bahan ajar Al-Qur'an Hadis di MTS untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran Al-Qur'an Hadis di MTS dan MA yang diampu oleh Ibu Husnul Khotimah MPT. Di sini saya mengambil bab 2, yaitu merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggapai rahmatnya. Baik, langsung saja pada prawacana. Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuasaannya telah banyak dijelaskan Al-Quran ayat qauliyah. Dalam hal ini keagungan dan kekuasaan itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Di saat yang sama, banyak sekali keagungan dan kekuasaan Allah SWT yang telah dihamparkan di muka bumi dan alam semesta atau ayat kauniyah. Dalam hal ini bisa dilihat dan dibaca oleh semua manusia, namun hanya sedikit yang mampu mengkaji secara mendalam dan merasakan adanya keagungan dan kekuasaan Allah SWT tersebut, yaitu orang-orang yang mau mengkaji secara objektif dan mendalam dengan menggunakan akal sehatnya atau ulul albab. Di sini terdapat aspek faktual di mana menjelaskan keagungan dan kekuasaan Allah dalam ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Selanjutnya, pada paragraf kedua, Allah SWT sering bersumpah demi ciptaan yang luar biasa tersebut. Tentu isi sumpahnya adalah hal yang besar dan sangat bermanfaat bagi manusia yang mampu memperhatikannya. Salah satunya tentang jiwa manusia. Di sini juga terdapat aspek faktual dengan menjelaskan sumpah Allah SWT. Selanjutnya, yang terakhir, pada pembahasan berikut ini akan kita dapati uraian tentang apa saja tanda kebesaran dan kekuasaan Allah SWT, apa yang akan didapat oleh orang-orang yang menjaga kebersihan jiwanya, dan apa yang akan dialami oleh orang-orang yang menyembunyikan kesucian atau mengotori jiwanya. Di sini terdapat aspek faktual dan aspek metakognitif. Pada faktual, pada kalimat dalam menjelaskan kebesaran, tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Pada aspek metakognitif, yaitu dijelaskan bagaimana orang-orang yang menjaga kebersihan jiwanya dan bagaimana orang-orang yang menyembunyikan kesucian atau mengotori jiwanya. Lalu pada poin A, isi kandungan Quran Surat Asy-Syams ayat 1-10 mengenai keberuntungan orang yang menjaga kebersihan jiwa dan kerugian bagi yang mengotorinya. Di sini terdapat Surat Asy-Syams ayat 1-10 yang merupakan aspek konseptual. Lalu pada terjemahannya, demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan jiwa serta penyempurnanya atau penciptanya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Di sini terdapat aspek konseptual dan ada aspek metakognitif. Di sini ada aspek konseptual karena merupakan terjemahan dari ayat Quran Surat Asy-Syams dari ayat 1-10, dan ada aspek metakognitif pada kalimat
Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Jadi orang yang menyucikan jiwa adalah orang yang beruntung, dan orang yang mengotori jiwanya adalah orang yang merugi. Selanjutnya, tujuan fenomena alam yang menakjubkan. Pada awal surah Asy-Syams ini, pada ayat 1-7, Allah SWT menunjukkan sebagian dari betapa luar biasa ciptaannya, matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan jiwa manusia. Semuanya berjalan teratur dalam hukum yang telah ditentukannya atau sunatullah. Pada paragraf ini terdapat aspek konseptual karena menjelaskan isi dari surah Asy-Syams pada ayat 1-7. Selanjutnya, pada poin A, demi matahari dan cahayanya di pagi hari, yakni sinarnya, yaitu waktu naiknya setelah munculnya, yakni cahayanya, dan manfaat yang bersumber darinya. Sedangkan Qatadah mengatakan wadduha atau pagi hari, yakni siang secara keseluruhan. Ibnu Jarir mengatakan bahwa yang benar adalah dengan mengatakan Allah bersumpah dengan matahari dan siangnya, karena sinar matahari yang paling tampak jelas adalah pada siang hari. Di sini terdapat aspek konseptual dan aspek faktual karena ada potongan terjemahan dari Quran surat Asy-Syams dengan kalimat demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan menjelaskan kalimat tersebut yakni sinarnya, yaitu waktu naiknya setelah munculnya, yakni cahayanya, dan manfaat bersumber darinya. Pada aspek faktual di sini menyebutkan nama tokoh seperti Qatadah dan Ibnu Jarir. Selanjutnya, dan bulan apabila mengiringinya, yakni mengikutinya, yaitu ketika matahari tenggelam, bulan muncul. Sedangkan Qatadah mengatakan, yakni jika mengikutinya pada malam bulan purnama, jika matahari tenggelam maka rembulan akan muncul. Ibnu Zaid mengatakan bulan mengikutinya pada pertengahan pertama setiap bulan, kemudian matahari mengikutinya di mana bulan mendahulunya pada pertengahan terakhir setiap bulan. Di sini terdapat aspek konseptual, aspek faktual, dan mungkin ada aspek metakognitif ya. Pada aspek konseptual, di kalimat dan bulan apabila mengiringnya, dengan menjelaskan terjemahan dari kalimat tersebut, yakni menguatnya, yaitu ketika matahari tenggelam, bulan muncul. Nah, pada aspek faktual di sini menyebutkan juga beberapa nama tokoh, yaitu Qatadah dan Ibnu Said. Dan pada aspek metakognitif di sini ada tahapan di kalimat ya ucapan Qatadah dan ucapan Ibnu Said seperti yakni jika bulan mengikutinya pada malam bulan purnama, jika matahari tenggelam maka rembulan akan muncul, dan bulan mengikutinya pada pertengahan pertama setiap bulan, kemudian matahari mengikutinya di mana bulan mendahulinya pada pertengahan akhir setiap bulan. Selanjutnya, dan siang apabila menampakkannya, yakni siang apabila terang benderang, dengan siang ketika nampak jelas dengan cahayanya dan sinarnya dan menyingkap kegelapan. Di sini terdapat aspek konseptual karena menjelaskan dari terjemahan Quran surat Asy-Syams ya.
Ya, asyams. Selanjutnya, dan malam apabila menutupinya, yakni jika malam menutupi matahari, yaitu saat matahari terbenam sehingga seluruh ufuk menjadi gelap. Di sini terdapat aspek konseptual juga. Selanjutnya, dan langit serta pembinaannya, yaitu langit dan pembangunannya, peninggiannya yang demikian hebat, yang amat sempurna indah. Di sini juga terdapat aspek konseptual. Lalu dan bumi serta penghamparannya, yakni Allah SWT membentangkan dan memperluasnya sehingga memungkinkan seluruh makhluk untuk memanfaatkan bumi dengan berbagai seginya. Di sini terdapat aspek konseptual dan ada aspek faktual karena berisi fakta bahwa Allah memperluas dan membentangkan seluruh alam agar memungkinkan seluruh makhluk untuk memanfaatkan bumi dengan berbagai seginya atau memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lalu dan jiwa serta penyempurnanya ciptaannya, yakni penciptaan yang sempurna lagi tegak pada fitrah yang lurus. Di sini terdapat aspek konseptual. Yang terakhir, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya, yakni Allah mengenalkan dan memahamkan tentang ketakwaan dan kebaikan dan kefasikan dan keburukan dan. Di sini terdapat aspek konseptual. Pada sumpah Allah SWT, setelah Allah SWT bersumpah dengan hal-hal ciptaannya di atas, ayat 9 dan 10 surah Asy-Syams ini menjelaskan apa yang hendak ditekankan Allah SWT dengan sumpah-sumpah di atas, yaitu yang pertama, sungguh beruntung dan akan meraih segala apa yang diharapkannya siapa yang mencucikan jiwa dan mengembangkan dirinya. Firman Allah pada ayat 9. Sini terdapat aspek konseptual karena menjelaskan pada Quran Surat Asy-Syams ayat 9. Makna asal kata zaki adalah bertambahnya kebaikan, sehingga yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah bahwa siapa saja yang berusaha untuk menyucikan, memperbaiki dan mengisi jiwa dengan memperbanyak amalan ketaatan dan kebaikan, serta menjauhi segala keburukan, maka pastilah dia akan beruntung. Di sini terdapat aspek faktual karena menjelaskan makna asal kata zaki dengan bertambahnya kebaikan, bahwa siapa saja yang berusaha menyucikan jiwa akan mendapatkan amalan ketaatan dan kebaikan, dan orang tersebut adalah orang yang termasuk orang yang beruntung. Selanjutnya, berarti bahwa beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, yakni dengan menaati Allah SWT dan membersihkannya dari akhlak tercela dan berbagai hal yang hina. Hal senada juga diriwayatkan dari Mujahid, Ikrimah, dan Sa'ad bin Jubair, dan seperti firman-Nya pada Quran Surat Al-A'la ayat 14-15, yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Rabb-Nya lalu dia sholat. Di sini terdapat aspek konseptual, faktual, dan faktual dan konseptual karena berisi fakta, karena orang yang mensucikan dirinya dan menaati Allah adalah orang yang beruntung. Dan di sini terdapat
disebutkan nama tokoh yaitu Mujahid Ikrimah. Lalu pada aspek konseptual ini terdapat Quran Surat Al-A'la ayat 14-15. Pada poin B, sungguh merugilah siapa yang memendamnya, yakni menyembunyikan kesucian jiwanya. Pada ayat 10, sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya, yakni mengotorinya dengan membawa dan meletakkannya pada posisi menghinakan, dengan membawa dan meletakkannya pada posisi menghinakan dan menjauh dari petunjuk sehingga dia berbuat maksiat dan meninggalkan ketaatan Allah, dan mungkin juga mempunyai pengertian, dan merugilah orang-orang yang jiwanya dibuat kotor olehnya. Di sini terdapat aspek konseptual dan aspek metakognitif. Karena di sini disebutkan ayat Quran surat Asy-Syams pada ayat 10, dan di sini pada metakognitif itu pada kalimat sehingga dia berbuat maksiat dan meninggalkan ketaatan Allah. Ketika orang berbuat maksiat dan meninggalkan ketaatan Allah, itu adalah orang-orang yang rugi dan jiwanya dibuat kotor oleh Allah. Lalu makna asal kata dasa adalah menutupi. Orang yang bermaksiat artinya dia telah menutupi jiwanya yang mulia dengan melakukan berbagai macam dosa, menguburnya dengan berbagai hal yang rendah dan hina, menghancurkannya dan merusaknya dengan melakukan berbagai hal yang tercela, sehingga jiwanya pun menjadi jiwa yang rendah dan hina. Sehingga dengan hal itu jiwa tersebut berhak mendapatkan kesengsaraan dan kerugian di akhirat. Di sini terdapat aspek faktual dan juga aspek metakognitif ya. Di sini dijelaskan makna kata dasa dan juga berkaitan dengan aspek metakognitif. Orang yang bermaksiat adalah orang yang menutupi jiwanya dan merendahkan jiwanya, sehingga jiwanya pun menjadi jiwa yang rendah dan hina, dan orang tersebut akan mendapatkan kesengsaraan dan kerugian kelak di akhirat. Zaid bin Argam berkata, Rasulullah SAW pernah mengajarkan doa kepada kami dan kami pun mempelajarinya. Di sini terdapat hadis riwayat Muslim yang merupakan aspek konseptual. Lalu pada poin B, isi kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 190 mengenai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terdapat Quran Surat Ali Imran ayat 190 yang merupakan aspek konseptual. Pada terjemahannya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Sini juga termasuk aspek konseptual. Lalu pada paragraf pertama, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada serta tanpa ada contoh sebelumnya, dan di dalam pergantian malam dan siang serta perbedaan sepanjang dan pendeknya waktu benar-benar terdapat bukti-bukti nyata bagi orang-orang yang berakal sehat yang menunjukkan mereka kepada Sang Maha Pencipta alam semesta. Hanya Dia yang berhak disembah. Di sini terdapat aspek faktual karena menjelaskan penciptaan langit dan bumi
dan bukti-bukti nyata bahwa penciptaan langit dan bumi seperti pergantian malam dan siang, perbedaan panjang dan pendeknya waktu. Lalu selanjutnya, Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan melalui surat Ali Imran ayat 990, Allah mengarahkan hambanya untuk merenungkan alam, langit dan bumi. Dia mengarahkan agar hambanya mempergunakan pikirannya dan memperhatikan pergantian antara siang dan malam. Semuanya itu penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Di sini terdapat aspek faktual, aspek konseptual, dan aspek metakognitif. Sini disebutkan nama tokoh yaitu Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, dan pada aspek konseptual di sini terdapat disebutkan surat Ali Imran ayat 190 melalui surat Ali Imran ayat 190, dan pada aspek metakognitif seperti Allah mengarahkan hambanya untuk merenungkan alam, langit, dan bumi agar setiap hambanya itu mempergunakan pikirannya dan memperhatikan pergantian siang dan malam dan sadar itu semua adalah tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada paragraf terakhir, orang yang mampu memahami bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Mereka itulah ulul albab, yang menurut Ibnu Katsir mereka adalah orang yang memiliki akal sempurna lagi memiliki kecerdasan. Di sini terdapat aspek faktual. Karena dijelaskan bagaimana orang yang mampu memahami bahwa penciptaan langit dan bumi, dan disebutkan tokoh yaitu Ibnu Katsir. Selanjutnya, pada poin C, isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, rahmat Allah melebihi murkanya. Di sini terdapat hadis riwayat Bukhari yang merupakan aspek konseptual. Pada terjemahannya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, tatkala Allah menciptakan para makhluk, Dia menulis dalam kitabnya yang kitab itu terletak di sisinya di atas arsy, sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Di sini terdapat aspek faktual dan konseptual. Di sini menyebutkan nama tokoh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dan ini merupakan terjemahan dari hadis riwayat Bukhari tersebut. Selanjutnya, hadis di atas menjelaskan bahwa rahmat Allah SWT lebih dahulu ada dan lebih luas daripada murkanya. Hal itu disebabkan rahmat Allah SWT adalah sifat yang sudah melekat pada dirinya dan diberikan kepada makhluknya tanpa sebab apapun. Di sini terdapat aspek konseptual karena menjelaskan hadis dari hadis riwayat Bukhari tersebut, bagaimana bahwa rahmat Allah lebih dahulu ada dan lebih luas daripada murkanya. Lalu, dengan kata lain, walaupun tidak pernah ada jasa dan pengorbanan dari makhluknya, pada dasarnya Allah SWT tetap sayang kepada makhluknya.
Dia menciptakannya, memberi rizki kepadanya dari sejak dalam kandungan ketika penyusuan sampai dewasa, walaupun belum ada amal darinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sini terdapat aspek faktual karena kita bisa lihat bagaimana Allah tetap sayang kepada kita dan memberi rizki kepada kita sejak dalam kandungan sampai dewasa, walaupun ketika dalam kandungan kita belum memiliki amal. Kita coba lihat dari aktivitas individu. Yang pertama, di dalam Al-Quran banyak ayat berisi seruan agar manusia menggunakan akalnya, pikirannya, merenungkan peristiwa kejadian alam. Di sana akan ditemukan tanda kebesaran Allah SWT. Peserta didik disuruh ayat-ayat Al-Quran. Di sini terdapat aspek konseptual karena menyuruh untuk mencari ayat Al-Quran yang berisi seruan agar manusia menggunakan akalnya, pikirannya dalam merenungkan peristiwa atau kejadian alam. Yang kedua, carilah informasi tentang ayat peristiwa yang menjelaskan tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Di sini terdapat aspek faktual karena carilah informasi tentang fakta peristiwa yang menjelaskan tanda-tanda kebesaran Allah. Lalu catatlah nama surah, nomor ayat, dan peristiwanya. Di sini jelas terdapat aspek konseptual. Selanjutnya, pada rangkuman yang pertama, Allah SWT sering bersumpah atas nama ciptaannya sebelum memberikan peringatan kepada manusia. Ini merupakan aspek faktual. Yang kedua, sungguh beruntung orang-orang yang menjaga kesucian jiwanya dengan beramal saleh, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya dengan perbuatan buruk. Ini termasuk aspek metakognitif ya. Jadi orang-orang yang menjaga kesucian jiwanya adalah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang mengotori jiwanya dengan perbuatan buruk adalah orang-orang yang merugi. Yang ketiga, semua ciptaan Allah SWT dan peristiwa alam merupakan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah SWT bagi hamba yang berakal sehat. Ini merupakan aspek faktual. Yang keempat, tiada alasan untuk berputus asa dari rahmat Allah SWT seberapa besar dan banyaknya dosa atau kesalahan yang pernah dilakukan manusia. Asal dia mau bertaubat, pasti Allah SWT akan mengampuninya. Ini merupakan aspek faktual dan aspek metakognitif. Karena dalam metakognitif, orang seberapa besar setiap manusia melakukan dosa atau memiliki banyaknya dosa atau kesalahan, asal dia mau bertaubat, pasti Allah akan mengampuninya. Sudah. Baik, sekian dari saya. Apabila masih banyak kesalahan dan masih banyak kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.